Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi semua buat para subscriber channel Investigasi Supranatural. Kita kali ini kedatangan tamu dari Jakarta. Kita panggil aja nama samarannya Bang Frans. Beliau ini mau menceritakan tentang pengalaman spiritualnya pada saat bekerja sebagai ojol ya. Ojol dan juga ojek pangkalan. Baik, kita bisa lanjut untuk ceritanya ini Bang Frans ya. Mudah-mudahan di channel ini seluruh subscriber kita bisa terhibur dengan cerita spiritual dari Bang Frans. Oke, silakan Bang Frans, mau cerita apa? Ya, halo, assalamualaikum buat semuanya, Waalaikumsalam. subscriber dan viewernya dari Investigasi Supranatural. Saya ingin menceritakan pengalaman spiritual saya, pengalaman pribadi saya soal misteri yang dimana saya pada saat ngojek online atau ojek pangkalan itu sering ditemui dan merasakan eksistensi dari para gaib yang ada di sekitar saya. Awal kisahnya, saya sedang menunggu orderan atau penumpang. Pada saat itu jam 1, jam 2 tidak ada apa-apa. Lalu memasuki waktu jam 2:30 pagi, itu terdengar angin cukup kencang. Lalu dari balik pohon rambutan itu terdengar suara tertawa perempuan, sosok perempuan yang saya duga itu kemungkinan besar adalah kuntilanak ya. Pas saya cek, ternyata benar di atas pohon rambutan itu saya melihat sesosok kuntilanak, rambutnya panjang dan juga bajunya panjang lebar. Lalu dari situ saya coba untuk mengalihkan pemikiran saya bahwa itu hanya ilusi saya. Cuman kejadian itu terus menerus ada dan saya temui pada saat saya menunggu orderan atau menunggu penumpang. Dan dari situ saya meyakini kalau tempat itu angker. Ditambah lagi pada saat ada pembangunan rumah di dekat situ, lalu ada bisa dibilang tower ya, suatu buat telekomunikasi. Ternyata di situ, di tower yang didirikan oleh ada sosok tinggi besar. Dan dia suka mengganggu warga sekitar juga jika kita melewati tower itu. Lalu kami beramai-ramai membuat syukuran, di mana developer rumah itu juga membuat syukuran agar pembangunan rumah di sekitar situ lancar dan tidak ada kendala. Cuman pada saat setelah dibacakan doa dan mengadakan syukuran itu, sosok itu kembali muncul dan hanya beberapa orang yang bisa melihat karena dia tinggi besar dan
transparan ya. Jadi hanya orang yang mungkin punya kepekaan mata batin yang bisa melihatnya. Lalu setelah saya mengalami kejadian spiritual itu, saya berpikir apakah itu halusinasi atau hanya apakah itu benar juga. Ternyata itu benar karena teman saya itu merasakan gangguan dari makhluk halus itu tersebut. Dia sedang menunggu ibunya untuk berangkat ke pasar, dan ternyata sosok tersebut itu merubah dirinya menjadi ibu-ibu, menjadi ibunya. Dan menjelma dan memanipulasi pikiran dari teman saya itu, sehingga tertipulah dia, sehingga dia membawa sosok itu tersebut. Nah, namun anehnya setelah dia sudah sampai lokasi pasar, dia melihat ibunya tidak ada di belakangnya, padahal dia yakin benar di belakangnya itu adalah ibunya. Berarti sosok kuntilanak itu berubah menyerupai ibunya temannya Bang Frans itu ya? Iya, betul. Oh, gitu ya. Terus kalau untuk pembayaran gimana kalau misalnya kayak dia naik ojek gitu kan, dia bayar apa langsung pergi aja gitu Pak? Menurut pengalaman Abang gimana? Pada saat teman saya mengantarkan ibunya atau penumpang itu, pasti kan ya seorang ibu pasti memberikan bayarannya, walaupun tidak besar, uang rokoknya dia agar dia bisa menemani ketika dia menunggu pulang. Ternyata dia membayar pakai daun. Dilihat dengan kasat mata awalnya itu adalah uang, tapi setelah sampai ke lokasi ke pangkalannya lagi, ternyata yang diberikan orang tuanya itu adalah daun. Itu berubahnya pas dikasih atau pas udah di rumah baru dilihat ada daun gitu berubah? Sebelum berangkat ibunya sudah menyisipkan uang buat si sosok itu, ternyata sudah yang berubah menjadi ibunya sudah menyisipkan uang untuk anaknya itu tersebut, buat teman saya itu tersebut. Nah, ketika sampai lokasi kejadian, dia belum lihat tuh, belum ngecek uangnya, karena juga seorang angkat dulu ibunya sampai lokasi, dan sebelum sampai lokasi ya itu juga tugas seorang pengecek pangkalan atau pengecek uang. Nah, setelah singkat cerita, setelah sampai lokasi dan juga dia sudah sampai pangkalan, dia merogoh kantong untuk membeli rokok atau sebatang rokok dari kantong kita tersebut yang diberikan kepada orang tuanya sebelum dia mengantarkan. Ternyata pas dilihat itu adalah daun kering. Berarti pas udah di rumah dia taunya itu berubah jadi daun ya Bang ya? Ya, pas sudah sampai lokasi di mana kita sedang menunggu orderan atau menunggu penumpang di sana. Luar biasa juga ini ceritanya nih, sangat menarik ini buat para penonton setia Investigasi Supranatural. Jangan lupa subscribe channel kami agar bisa berkembang dan bisa memanggil narasumber-narasumber lain untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Baik Bang Frans, untuk selanjutnya apakah ada cerita lain? Ini saya dengar pernah dulu mendapatkan batu dari bangsa jin ya, waktu pas lagi belajar ilmu spiritual dulu pernah dapat gitu ceritanya. Ya, pada saat saya belajar spiritual atau mengaji, ternyata saya mendapatkan hadiah atau oleh-oleh dari jalur gaib ya, dari bangsa jin itu tersebut.
Kalau boleh tahu cara dapatnya gimana itu Bang? Apakah dulu dikasih langsung atau lewat perantara itu? Hmm, lewat perantara dari guru ngaji saya. Untuk wujudnya Bang Frans sendiri pernah melihat bentuk wujudnya Bang Sajin yang ngasih itu seperti apa? Kalau untuk bangsa jin yang memberikan itu saya tidak melihatnya, tapi kata guru ngaji saya yang dimana dia menjadi media penghubung antara batu itu yang diberikan bangsa jin untuk saya itu ada isinya. Itu kalau boleh tahu fungsinya untuk apa aja itu Bang Frans? Fungsi energinya untuk apa aja tuh? Kalau yang Di bawah batunya Bang? di bawah, Oh iya, boleh dikasih lihat ke Saya- pemirsa Bang, biar tahu semuanya. saya sedang pakai. Ah, Kalau ini menurut kata guru ngaji saya ini buat kerjaan dan wibawa ya. sudah merasakan manfaatnya ya? Ya alhamdulillah setelah saya ikuti perintah dari guru saya dan diberikan cenderamata atau hadiah dari Jalur Gaib dari buku tersebut, saya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ya sesuatu yang berbeda gitu, kayak rezekinya gampang ya kan. Ditambah lagi kan saya sekarang sedang menekuni, bahkan saya sudah berjanji bahwa oleh-oleh yang diberikan dari Jalur Gaib ini adalah pemberian dari Allah ya. Dan saya berjanji juga sama diri saya untuk tetap beribadah sholat lima waktu. Nah itu semuanya karena kuasa Tuhan ya Bang ya? Ya, Jadi jangan sampai kita musyrik karena memegang benda-benda yang bertuah sehingga kita melupakan kuasa Tuhan sebagai haknya yang membuat, menciptakan segala sesuatunya, membawa manfaat untuk kita semua. Baik Bang Frans, untuk sesi terakhir kita sebelum mengakhiri acara ini, apakah ada pesan-pesan dari Bang Frans untuk para pemirsa sekalian, para penonton dari channel investigasi supranatural ini? Barangkali ada yang mau disampaikan pesan-pesannya, silakan. Oh iya, saya hanya berpesan ya, apapun yang kita saksikan ini, apapun yang saya ceritakan ini, jadikanlah ini suatu pelajaran atau edukasi. Dan saya memberikan informasi ini atau menceritakan pengalaman spiritual saya ini agar kita bisa lebih taat beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu kita dalam mempercayai adanya hal gaib, adanya hal mistis di dalam lingkungan kita itu agar tidak tersesat. Karena kalau kita tidak memahami, tidak paham apa yang dimaksud dan apa yang kita pelajari, nanti apa yang saya berikan akan di pikirannya akan berbeda gitu konsepnya. Jadi dengan mendapatkan batu ini jadi saya lancar, jadi konsepnya nanti berbeda, nanti akhirnya jadi musyrik. Apa yang saya dapat ini hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perantara, dari Jalur Gaib, dari perantara ya jin yang ingin memberikan hadiah gitu. Kembali lagi kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, terima kasih Bang Frans atas cerita pengalaman supranaturalnya yang sudah diceritakan di dalam channel kami ini. Mudah-mudahan seluruh pemirsa, penonton daripada channel kita ini bisa terhibur. Kemudian saya dengar juga Bang Frans punya cerita pengalaman lain ya yang bisa diceritakan, cuma karena sesi waktu kita terbatas,
Kita sambil menunggu subscriber kita sampai 100 orang, kita akan kembali memanggil Bang Frans untuk menceritakan pesugihan ya. Ya, Sate burung gagak ya Bang Frans ya. Ini pengalaman pribadi ya Bang ya. ya pengalaman pribadi dan juga cerita legenda dari beberapa daerah yang mempercayai kalau sate burung gagak itu memberikan kekayaan. Wah luar biasa ini Bang Frans, pengalamannya sangat banyak ya. Kita apresiasi untuk Bang Frans. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Frans. Untuk bagi pemirsa sekalian semuanya, kita akhiri sesi acara kita. Mudah-mudahan semuanya terhibur dan kita bisa melanjutkan di acara episode selanjutnya di investigasi supranatural. Terima kasih.